Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran pada hari ini dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiz zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sekarang Bapak akan mengecek kehadiran siswa pada hari ini. Sekarang coba dilihat teman-temannya yang ada di samping, kanan, kiri, depan, belakang. Coba dilihat. Ada yang tidak masukkah hari ini? Ya, alhamdulillah semuanya masuk semua ya. Ya. Pembelajaran pada hari ini kita akan belajar tentang IPA, tema organ pencernaan manusia dan hewan, subtema makanan dan kesehatan. Kali ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi makanan yang mudah dicerna dan yang tidak mudah dicerna oleh tubuh. Yang kedua yaitu kita akan menjelaskan kandungan makanan yang bergizi. Yang ketiga yaitu menganalisis kandungan makanan yang seimbang. Yang keempat yaitu adalah menerapkan, mengolah, dan menyajikan makanan. Dan yang kelima yaitu adalah mengkomunikasikan makanan yang menyehatkan tubuh dan fungsi organ pencernaan pada manusia. Well, untuk pembelajarannya nanti Pak Guru akan menayangkan sebuah video tentang makanan yang sehat dan kandungan apa yang terkait di dalam makanan tersebut. Yang perlu kita ketahui bahwa makanan setiap yang kita makan itu terdapat kandungan masing-masing. Dan setelah kalian menonton video yang Bapak putar nanti, Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik pada hari ini untuk dikerjakan juga pada hari ini juga. Ayo, semuanya bersiap-siap untuk mengeluarkan alat tulisnya ya. Sebelum pembelajaran pada hari ini, Pak Guru akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian semua. Ya. Kesehatan merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ya. Sehingga kita dapat melakukan berbagai aktivitas pada hari ini dan seterusnya. Sebagai manusia, kita wajib bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita tentang nikmat dan kesehatan yang diberikan kepada kita. Sehingga kita wajib bersyukur dengan mengucapkan apa? Ayo semuanya. Alhamdulillah. Ya. Terkait kesehatan itu sangat penting bagi tubuh kita. Maka dari itu kesehatan wajib kita jaga. Terkait kesehatan yaitu makanan apa saja yang menyehatkan bagi tubuh kita. Ayo, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Pak Guru? Ya, apa, Tasya? Makanan yang enak? Iya, terus apa? Makanan yang mahal? Ya, jadi makanan yang sehat itu tidak harus mahal, tidak harus enak, dan tidak harus apa? Berlebihan. Ya, betul sekali. Ya, sebenarnya
makanan sehat itu adalah makanan yang bergizi. Ya, semuanya betul. Makanan yang bergizi. Jadi, makanan yang sehat itu adalah makanan yang bergizi. Dan makanan bergizi itu tidak harus mahal dan tidak harus berlebihan. Itu semuanya betul. Kali ini kita akan belajar tentang makanan sehat. Ayo sekarang semuanya menghadap ke depan semua. Pak Guru akan menayangkan sebuah video tentang makanan sehat bagi tubuh kita. Ayo semuanya diperhatikan dengan seksama, dicermati, diteliti, dan diamati video yang Bapak putarkan nanti. Diperhatikan sampai akhir. Halo teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas tentang sistem pencernaan manusia. Nah, kali ini kita akan membahas bagian kesukaanku, yaitu makanan. Hehehe. Gak cuma makanannya aja loh, Bob, tapi juga pengaruhnya terhadap sistem pencernaan kita. Kamu tahu nggak, Bol, kalau makanan adalah sumber energi untuk kegiatan sehari-hari. Makanan juga membantu pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita loh, Bol. Nah, agar semua fungsi dapat dicapai, kita harus makan makanan yang bergizi. Kalau nggak salah, makanan bergizi itu mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral kan? Betul itu, Bol. Berdasarkan fungsinya, kandungan gizi tersebut dibagi menjadi 3 golongan, yaitu zat tenaga yang terdiri atas karbohidrat dan lemak, zat pembangun yang terdiri atas protein dan mineral, dan zat pengatur yang terdiri atas mineral, vitamin, dan air. Emang kamu tahu gunanya masing-masing gizi itu? Tentu saja, Bol. Nih ya, kalau karbohidrat itu sumber tenaga bagi tubuh. Tubuh membutuhkan karbohidrat sebagai sumber tenaga untuk segala kegiatan sehari-hari seperti bekerja, berlari, belajar, dan sebagainya. Oh, lalu makanan yang mengandung karbohidrat itu apa aja, Lula? Biasanya makanan pokok seperti nasi, jagung, terigu, dan kentang mengandung karbohidrat yang tinggi. Ada juga makanan lain seperti gula pasir, roti, dan coklat. Oh gitu, kalau lemak ada... Videonya Pak Guru akan menyetop terlebih dahulu ya. Sekarang perhatikan Pak Guru. Ayo semuanya diperhatikan menghadap ke depan semuanya. Ya, kan kalian tadi sudah melihat video makanan sehat. Ya. Tadi ada kata-kata apa? Kandungan makanan yang pertama, karbohidrat. Ya, karbohidrat. Karbohidrat itu apa sih? Karbohidrat itu adalah zat makanan yang sangat diperlukan oleh tubuh sebagai sumber tenaga. Sumber tenaga tersebut dibutuhkan tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas. Ya, jadi kita itu melakukan berbagai aktivitas itu zat karbohidrat yang kita makan dari makanan-makanan yang kita makan pada hari itu juga itu sangat diperlukan, penting untuk tubuh kita, yaitu sebagai apa? Sumber tenaga. Ya, di antaranya sumber tenaga itu didapatkan dari apa saja tadi? Ayo, diingat-ingat. Dari apa? Nasi. Ya, nasi. Kemudian Pak Guru akan menayangkan gambar apa ini? Nasi. Ya, ini adalah gambar nasi. Nasi yaitu mengandung apa tadi? Karbohidrat. Selain nasi apa saja? Ayo tadi diingat-ingat. Ya, ini roti,
roti, yaitu roti mengandung apa? Karbohidrat. Selain roti apa? Sagu. Ya, benar sekali, sagu. Ini sagu. Gambar sagu ini mengandung karbohidrat. Ayo, selain roti, nasi, sagu, apa tadi disebutkan? Ya, apa Tasya? Ya, jagung. Benar sekali, jagung. Ini jagung ini mengandung karbohidrat. Selain nasi, jagung, sagu, roti, apa saja? Ayo, tinggal satu. Apa? Ketela. Ya, ini. Nah, gambarnya ketela. Ini ketela. Ya, itu. Ya, sambil melihat video tadi juga diingat-ingat bahwa karbohidrat itu adalah zat yang diperlukan oleh tubuh sebagai apa? Sebagai apa? Sumber tenaga. Ya, sumber tenaga itu nantinya kita bisa melakukan berbagai aktivitas. Ya, diingat-ingat lagi apa? Makanan yang mengandung karbohidrat tadi, nasi, kemudian sagu, jagung, apa? Ketela, dan roti. Yaitu semuanya makanan yang mengandung karbohidrat. Ayo, sekarang dilanjut. Pak Guru akan memutarkan lagi, diamati ya videonya. Kalau lemak ada fungsinya nggak? Aku punya banyak loh, apalagi di perutku. Hahaha. Tentu saja ada. Lemak itu gunanya sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, pelumas persendian tubuh, menghaluskan kulit, dan sebagai cadangan makanan dalam tubuh. Cadangan makanan? Iya, Bo. Jadi kalau persediaan karbohidrat kita sudah habis, maka tubuh akan menggunakan lemak sebagai sumber tenaga berikutnya. Kamu tahu gak, Bo? Lemak itu ada dua jenis, yaitu lemak nabati dan lemak hewani. Lemak nabati adalah lemak yang berasal dari tumbuhan, misalnya kelapa, margarin, kacang tanah, kemiri, dan buah alpukat. Sedangkan lemak hewani adalah lemak yang berasal dari hewan, misalnya daging, minyak ikan, susu, keju, dan mentega. Wah, kalau lemak sih, aku paling suka keju dan susu. Lemak diperhatikan. Lemak itu apa? Zat yang diperlukan oleh tubuh sebagai cadangan makanan. Ya, lemak itu sebagai cadangan makanan dan pelindung bagi alat-alat tubuh. Dan apa? Selain pelindung bagi alat-alat tubuh, sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Ya, lemak itu sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Ya, berbagi berapa sumber dari lemak tersebut? Ya, terbagi berapa? Ayo, kalian kan sudah melihat video tadi. Ada berapa? Ya, ada dua sumber sama seperti protein tadi, yaitu apa? Lemak nabati dan lemak hewani. Ya, diingat-ingat kalau nabati itu berasal dari apa? Tumbuhan. Kalau hewani berasal dari hewan. Ya, sama di lemak ini dibagi menjadi dua sumber. Ya, maksudnya bersumber dari hewan dan tumbuhan. Yang pertama, lemak nabati. Lemak nabati itu makanan yang dihasilkan atau bersumber dari tumbuhan. Contohnya ini, Pak Guru melihatkan gambar, dilihat ya semuanya. Ya,
kelapa. Kelapa ini termasuk lemak nabati. Kemudian selain kelapa apa saja? Kacang-kacangan, kemiri itu juga termasuk ke dalam lemak nabati. Ya. Kedua yaitu adalah lemak hewani. Berarti apa? Lemak yang berasal atau bersumber dari hewan. Ya. Apa? Contohnya apa? Makanan apa saja? Nah, ini dilihat ayat semuanya. Ini. Apa? Daging, ya, daging ayam, daging sapi. Itu kan bersumber dari hewan. Kemudian apa? Dilihat ini ayat semuanya. Susu, ya, susu itu. Ya. Ya. Diingat-ingat, lemak itu adalah zat yang diperlukan oleh tubuh yang berfungsi sebagai apa? Apa? Sebagai zat cadangan. Ya, itu. Dan sesuai sumbernya dibagi menjadi dua, apa? Lemak nabati dan lemak hewani. Itu. Ya, perlu diketahui bahwa lemak itu jumlah kalorinya itu lebih besar atau lebih banyak daripada protein dan karbohidrat itu. Jadi lemak itu sangat diperlukan bagi tubuh kita, asalkan dengan jumlah yang sewajarnya atau dengan jumlah yang tidak melampaui batas atau berlebihan. Itu baik untuk tubuh kita. Kalau protein fungsinya apa, Lula? Nah, kalau protein berfungsi sebagai bahan pembangun sel-sel baru bagi pembentukan jaringan-jaringan tubuh, pengganti sel-sel tubuh yang telah rusak, dan zat pembangun tubuh. Protein juga dibedakan menjadi dua jenis, Bol, yaitu protein nabati dan protein hewani. Protein nabati terdapat pada kacang-kacangan, jagung, tempe, tahu, dan sayur-sayuran berwarna hijau. Sedangkan protein hewani berasal dari hewan, misalnya susu, ikan, udang, dan daging. Aku jadi lapar ngebahas makanan terus. Emangnya kapan kamu gak lapar, Bol? Hihi. Stop lagi. Ya. Sekarang kalian perhatikan lagi Pak Guru. Semuanya menghadap ke depan, semuanya diperhatikan. Ayo. Ya. Protein, ya. Protein adalah apa? Apa protein? Ya, benar sekali. Protein itu adalah zat yang diperlukan oleh tubuh yang berfungsi sebagai zat pembangun, ya. Diingat-ingat ya. Protein adalah zat pembangun, ya. Selain zat pembangun, protein itu juga ya sebagai pengganti sel-sel yang rusak. Selain itu juga sebagai sumber tenaga. Terus apa? Sebagai pelindung daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit, ya. Itu fungsi dari protein, ya. Dari sumbernya protein itu dibagi berapa tadi? Ya. Ayo coba yang bisa angkat tangan. Berapa? Andi? 2, ya. 2. Protein itu dibagi 2 berdasarkan sumbernya. Ayo apa? Sebutkan. Protein nabati dan protein hewani, ya. Protein itu dibagi menjadi 2, ya. Untuk yang protein nabati itu adalah protein yang berasal dari tumbuhan, ya. Contohnya apa? Contohnya kelapa. Ini Pak Guru memberikan gambar kelapa. Ini kelapa. Kemudian apalagi? Ayo. Nih, dilihat.
tahu. Selanjutnya diingat-ingat loh ya, tempe. Terus ini kecap ya, itu semuanya itu termasuk ke dalam protein nabati. Protein nabati, apalah sekali lagi disebutkan, diingat-ingat ya, protein nabati yaitu protein yang berasal dari tumbuhan. Contohnya tadi apa? Kelapa ya, kemudian tahu, tempe, kecap ya, itu semuanya terbuat atau berasal dari tumbuhan. Kemudian yang kedua yaitu adalah apa? Protein hewani. Ya, protein hewani, siapa yang bisa menjelaskan protein hewani? Ya, apa? Apa Andi? Ya, benar. Ya, protein hewani itu adalah protein yang berasal dari hewan atau yang bersumber dari hewan. Ya, makanan yang dihasilkan atau bersumber dari hewan apa saja? Ya, ini Pak Guru akan memperlihatkan gambar. Nih, susu ya, susu itu berasal dari apa? Sapi, kambing, itu kan berasal dari hewan. Kemudian apalagi ini dilihat, daging ya, daging sapi, daging ayam itu. Kemudian apalagi dilihat ini, telur ya, telur ayam, telur burung puyuh ya. Telur itu berasal dari hewan ya. Diingat-ingat, protein hewani itu adalah protein yang berasal dari hewan atau bersumber dari hewan. Apa tadi? Yang pertama susu, yang kedua daging, yang ketiga telur, keempat apa? Tahu, yang kelima tempe. Itu diingat-ingat ya. Jadi zat protein itu sebagai zat pembangun tubuh dan berdasarkan sumbernya dibagi menjadi dua. Yang pertama protein nabati, yang kedua protein hewani ya. Ya, Pak Guru sekarang akan menjelaskan zat makanan yang keempat, yaitu adalah apa? Vitamin. Ya, vitamin selain karbohidrat, protein, lemak. Ya, vitamin ini harus ada untuk tubuh kita agar menjadi sehat. Ya, diperlukan tubuh kita. Ya, vitamin itu apa? Siapa yang tahu vitamin itu apa? Ayo semuanya. Apa yang tahu? Apa yang bikin sehat? Ya, pasti vitamin itu memang membuat kita menjadi sehat. Tapi lebih jelasnya vitamin itu yaitu vitamin memang diperlukan oleh tubuh dan tidak bisa digantikan oleh zat apapun. Jadi vitamin itu harus ada di dalam tubuh kita semua ya. Vitamin itu dibedakan menjadi dua sumbernya ya. Vitamin yang pertama dibagi menjadi dua ya, vitamin A dan vitamin B dan C. Itu merupakan vitamin yang larut di dalam air. Sedangkan yang kedua yaitu vitamin A, D, E, dan K itu merupakan vitamin yang larut di dalam lemak ya. Pertama vitamin A. Vitamin A itu merupakan zat makanan yang diperlukan tubuh untuk apa? Berfungsi sebagai vitamin A menjaga kesehatan mata dan apa? Kesehatan mata dan kulit
kulit ini, kulit. Vitamin A itu merupakan untuk menjaga, membantu kesehatan mata kita dan kulit, ya, vitamin A. Apabila kekurangan vitamin A, yaitu penyakit jika yang terjadi adalah apa? Rabun senja, peradangan mata. Terus ya itu merupakan apabila kekurangan vitamin A. Apa saja makanan yang mengandung vitamin A itu? Vitamin A, ayo apa saja? Sebutkan ya. Daging, susu, tomat, ya itu apa? Wortel, ya benar, wortel itu makanan yang mengandung vitamin A. Kemudian yang kedua vitamin B. Vitamin B. Vitamin B itu apa? Di sini ada yang tahu vitamin B itu apa? Berguna untuk apa? Ya, vitamin B itu berguna untuk membantu pertumbuhan serta merta metabolisme karbohidrat. Ya, jika seseorang kekurangan vitamin B, yang terjadi apa? Ya, yaitu terserang penyakit beri-beri dan apa? Gangguan pertumbuhan badan itu jika kekurangan vitamin B. Vitamin B, makanan apa yang mengandung vitamin B? Ayo. Apa? Susu, daging, telur, beras, kacang-kacangan itu mengandung vitamin B. Ya. Selanjutnya yaitu adalah vitamin C. Ya, vitamin C itu berguna untuk apa? Berguna untuk menyembuhkan atau membantu kesehatan gusi dan membantu daya tahan tubuh kita agar tidak terserang berbagai penyakit. Ya, akibat yang ditimbulkan jika seseorang kekurangan vitamin C apa? Akan terjadi pendarahan pada gusi atau disebut juga dengan skorbut itu. Terus apa? Kulit terasa kasar tuh. Ya, makanan yang mengandung vitamin C antara lain apa saja? Ayo dilihat, Pak Guru akan menunjukkan gambar ini. Apa? Tomat ya. Tomat itu mengandung vitamin C. Kemudian ini dilihat, ayo. Apa? Mangga ya, mangga. Terus ini dilihat lagi. Jambu biji itu. Ya, itu merupakan makanan yang mengandung vitamin C yang diperlukan oleh tubuh kita. Selanjutnya vitamin apa? D. Ya, vitamin D. Siapa yang tahu kegunaan dari vitamin D? Vitamin D untuk apa? Ayo. Vitamin D itu berguna untuk apa? Pembentukan tulang dan gigi. Pembentukan tulang dan gigi. Nah, selanjutnya vitamin E. Vitamin E itu berfungsi untuk membantu melindungi sel darah merah. Ya, vitamin E. Apabila jika seseorang kekurangan vitamin E, itu yang terjadi akan mengalami pembekuan darah di dalam otot. Ya, itu apabila terjadi kekurangan vitamin E. Dan apa saja makanan yang mengandung vitamin E itu? Antara lain kubis, kangkung, terus bayam, sayur-sayuran hijau itu semua mengandung vitamin E. Ya. Terus selanjutnya yang terakhir yaitu adalah vitamin K. Vitamin K itu adalah membantu apa? Membantu pembekuan darah ya. Membantu pembekuan darah. Ya. Makanan apa yang mengandung vitamin K itu? Ayo apa saja? Ya. Ya.
makanan yang mengandung vitamin K itu tidak jauh beda dari vitamin E, antara lain seperti bayam, kangkung, terus sayur-sayuran hijau itu. Nah, jika seseorang mengalami kekurangan vitamin K, yaitu akan terjadi penyakit, salah satunya yaitu lambatnya dalam penyembuhan luka. Jadi lukanya itu tidak cepat kering, tetap lama basah itu akibat jika kekurangan vitamin K. Ya, selanjutnya selain karbohidrat, protein, lemak, vitamin, ya, yang kelima yaitu adalah mineral. Mineral merupakan zat yang sangat dibutuhkan bagi tubuh kita. Walaupun dalam jumlah sedikit, mineral itu tidak bisa digantikan oleh apapun atau oleh yang lain. Jadi mineral itu harus ada dalam tubuh kita. Ya, dari mineral tersebut berfungsi untuk membangun sel-sel tubuh yang rusak atau mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Di antaranya yaitu adalah apa? Ayo. Di antaranya Bapak Guru akan menjelaskan mineral itu apa saja. Yang pertama yaitu adalah zat kapur atau kalsium. Kemudian yang kedua zat fosforus, yang ketiga yaitu zat besi, yang keempat zat fluorin, yang kelima yaitu yodium, dan yang keenam yaitu adalah natrium. Itu merupakan kandungan yang ada pada mineral itu. Jadi mineral harus ada dalam tubuh kita. Selain mineral, air juga diperlukan bagi tubuh kita semua. Ya, fungsi dari air itu diantaranya yang pertama air sebagai pelarut sari-sari makanan. Kemudian air sebagai pengatur suhu dalam tubuh. Yang ketiga yaitu air sebagai pembentuk cairan di dalam tubuh, dan yang terakhir yaitu adalah air sebagai pengangkut sampah dari tubuh kita menuju ke jaringan pengeluaran. Itu merupakan fungsi dari air. Ya, selanjutnya kan kita sekarang sudah mengetahui kandungan makanan dan berbagai gizi yang ada pada makanan. Ya, selanjutnya kita belajar tentang mengetahui makanan seimbang. Ya, apa yang kamu ketahui tentang makanan seimbang? Ayo, apa yang bisa siapa? Apa makanan yang seimbang? Iya, makanan yang seimbang itu yang bagaimana? Ya, sekarang didengarkan terlebih dahulu. Makanan yang seimbang itu adalah makanan yang memenuhi syarat maupun mutunya bagi tubuh kita. Dikatakan makanan seimbang, makanan yang memenuhi gizi seimbang, terus memenuhi mutunya seimbang. Ya, itu semuanya diperlukan bagi tubuh kita. Ya. Apakah kalian pernah mendengar 4 sehat, 5 sempurna? Ayo, siapa yang pernah mendengar? Ya, apa sebutkan ya? Makanan 4 sehat, 5 sempurna itu ya, yang pertama yaitu adalah makanan pokok ya. Makanan pokok yaitu sebagai karbohidrat. Kemudian yang kedua yaitu makanan atau lauk pauk sebagai sumber protein dan lemak. Kemudian yang ketiga yaitu adalah sayur-sayuran, yaitu sebagai sumber mineral dan vitamin. Yang keempat yaitu adalah buah-buahan sebagai sumber mineral dan vitamin. Kemudian yang kelima yaitu adalah susu ya. Susu sebagai sumber protein
lemak, dan mineral. Itu merupakan 4 sehat 5 sempurna. Nah, kalau ya. Jadi kita harus memperhatikan makanan seimbang bagi tubuh kita. Dan juga harus tidak boleh berlebihan ataupun kekurangan. Jadi harus seimbang dan pas. Ya, selain makanan yang seimbang, kita juga harus memperhatikan kebersihan dan cara mengolah dan menyajikan makanan agar tetap sehat. Ya, dari mengolah makanan dan menyajikan makanan, kita juga harus memperhatikan beberapa aspek yang harus kita ketahui. Yang pertama, pilihlah sayur-sayuran yang masih segar. Kalaupun itu sayuran yang sudah layu, itu merupakan kandungan gizinya itu sudah rusak. Kemudian yang kedua, cucilah sayuran apabila hendak dimasak dengan air yang mengalir. Yang ketiga yaitu adalah apabila memasak sayur, masaklah sayur secara setengah matang agar kandungan gizinya itu tidak hilang ataupun tidak rusak. Kemudian yang keempat, agar bibit-bibit penyakitnya mati, masaklah daging secara matang ya. Harus diperhatikan benar-benar matang ya, agar penyakitnya mati. Kemudian setelah memasak, sajikanlah makanan di tempat atau wadah yang bersih ya. Kemudian makanan disajikan, kalaupun mau dimakan segeralah dimakan, kalaupun nanti hendaklah menutup makanan dengan penutup makanan. Agar apa? Agar tidak dihinggapi oleh lalat. Yang kelima yaitu adalah harus memperhatikan gizi makanan atau harus benar-benar cermat memilih makanan. Contohnya apa? Tidak boleh memakan makanan yang sudah kadaluarsa atau terlewat tanggal batasnya. Kemudian tidak boleh memakan makanan kemasan, terutama makanan kaleng yang sudah berkarat. Itu merupakan sumber penyakit ya. Itu. Ya, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru tadi, ya Pak Guru akan memberikan gambar makanan. Kemudian tugas kalian yaitu adalah mengelompokkan atau mengklasifikasikan makanan tersebut sesuai dengan kandungan vitamin A, B, C, D, E, dan K. Itu. Ayo sesuaikan gambar yang Pak Guru perlihatkan. Sesuaikan dengan kandungan vitamin A, B, C, D, E, dan K. Kemudian tulislah di buku kalian masing-masing ya. Setelah itu Pak Guru akan membagikan lembar kerja peserta didik untuk dikerjakan sekarang ya. Ayo kira-kira berapa waktu yang kalian perlukan untuk mengerjakan soal ini? Ayo, 30 menit cukup? Ya cukup ya, 30 menit dikerjakan mulai dari sekarang. Ayo. Siapa yang belum paham bisa ditanyakan kepada Pak Guru. Ayo silahkan. Ya, sudah selesai semuanya? Ya, sekarang kita bahas bersama-sama ya. Pekerjaan yang kita kerjakan pada hari ini kita bahas sama-sama. Ya. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini, siapa yang tahu? Ayo acungkan tangannya. Kita tadi belajar tentang apa saja? Ya, benar semuanya. Kita belajar tentang makanan dan kesehatan. Ya. Setelah itu Pak Guru menyuruh kalian
untuk membaca materi berikutnya, ya, yaitu apa? Sistem pencernaan pada hewan. Itu. Sekarang kalian baca setelah pembelajaran selesai. Bisa dibaca di sekolah, bisa dibaca di rumah, ya. Mungkin itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan pada hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.